guys. Udah kembali lagi bersama IDN Live. Serem banget ya kalau begini. Oke, naik begini aja kalau gitu. Terlihat sangat terang. Ini guys, pagi gitu, pagi juga. Suara kamu kecil. Iya nih, tidak mungkin aku teriak-teriak di sini. Soalnya udah balik lagi ini guys. Udah balik kan. Tidak terasa. Cuma berapa 3 hari, 3-4 hari, 3 hari. Wih, thank you giftnya Kak Emet, thank you. Ya guys, aku nggak bisa lihat ininya guys, viewersnya udah berapa. Liburan sama Mutel Oni lagi enggak gitu? Tidak guys. Suaranya kecil banget. Aku sering dapat komen kayak gini sih. Aku ngerasa sepertinya memang aplikasinya ya. Jadi bukan datang dari diri aku sendiri. Kalau suara aku ngomong kecil, iya soalnya aku nggak bisa teriak-teriak sama aku nggak pakai mic. Wih, thank you Adlin. Suara lagunya. Oh, tadi aku nanya loh, padahal ini suara lagunya kalian gimana gitu. Terlalu soft spoken kayaknya. Kayaknya menurut aku soft spoken itu bukan tentang suaranya yang kecil ya, itu tentang cara kita berbahasa, cara kita berbicara. Kayaknya aku nggak masuk deh ke soft spoken itu. Apalagi untuk orang-orang yang sudah berteman dengan aku lama, sepertinya amat sangat mungkin nggak jauh banget dari soft spoken ya, cuman in the middle, mid aja mid. Kalau gue udah kecilin ya dari tadi. Aku kalau ngomong terlalu realistis. Kemarin aku sudah menghabiskan 3 hari aku bersama
keluarga. Terus hari ini aku mau main sama temen aku. Kita outfitnya simple aja, pakai white tee sama bawahnya tuh jeans sebenarnya. Siapa yang kalau mau pergi juga bingung sama outfit? Aku udah bingung, udah pakai atasan putih aja sama jeans. Nanti aksesorisnya baru kita tambahkan. Jadi aksesorisnya kita pakai necklace kalungnya. Thank you so much Kak Krua, sama anting yang seperti ini. Sama rambut sih, paling rambutnya kita tata dengan baik. Thank you Kainer. Hari ini aku mau main sama temen kuliah. Besok aku juga mau main sama temen sekolah. Guys, aku liburan kali ini sangat amat padat jadwal bersosialisasi. Temen N-nya banyak, soalnya kita deket banget waktu kuliah ya. Tumben, iya kan guys, aku tuh sebenarnya makhluk yang kalau misalnya liburan aku istirahat gitu, hibernasi. Tapi karena aku udah lama gak ketemu temen-temen aku, dan aku bukan tipe yang gak mau ketemu orang, kayak kan ada introvert yang benar-benar aku harus sendiri. Tapi aku kalau ketemu temen tetap seneng. Bener-bener kemarin sama keluarga, sekarang sama temen, besok juga sama temen. Aku harus memperbaiki jadwal bermain bersama teman ya, karena sulit kalau misalnya sudah kembali ke jadwal kegiatan yang biasanya main lagi sama teman-teman. Kumpul keluarga ditanyain kapan nikah, aku nggak pernah sih guys sama keluarga. Waktu itu pernah sekali, tapi waktu itu aku umur masih muda banget, bukan kapan nikah sih, lebih ke kayak apa ya, dia pakai bahasa halus lah. Terus akhirnya ibu aku yang jawabin. Ibu aku jawab apa ya, masih muda, masih banyak yang bisa dikerjain atau apa gitu. Emang waktu itu udah kayak 1 atau 2 tahun lalu, makanya aku juga kaget waktu ditanyain kayak gitu. Berarti umur aku 21 atau 22 maybe ya. Terus dia tanya begitu, aku baru mau jawab, terus ibu aku udah jawab. Sekarang nggak pernah ada yang nanyain aku kapan nikah sih. Aku juga bingung, emang kalian umur 23 udah ditanyain kapan nikah guys? Udah kali ya? Iya sih. Ya sih, nggak ada yang tahu. Jodoh, umur, itu nggak ada yang tahu. Thank you Pak Syafiq. Kemarin aku pikir kalung aku yang ini hilang, tau guys, baru aku beli, baru aku pakai sekali. So, aku cari-cari nggak ada, nggak ada ketemu.
Ya kemarin sekitar 3 harian aku menghabiskan waktu bersama keluarga, terus jadi aku udah balik lagi ke sini. Karena kalau misalnya main sama temen-temen aku tuh rata-rata kita di daerah Jakarta kan, jadi di sini lebih deket. Kenapa suara aku agak serak-serak begini? Kurang nggak 3 hari? Enggak, soalnya aku sering guys sebenarnya ketemu keluarga aku, cuman kan aku nggak bilang ya sama kalian. Aku sering, karena sebenarnya rumahnya nggak terlalu jauh dari sini, cuman karena sibuk begitu dan banyak kegiatan ya seperti itu. Makan putri salju nggak kak? Enggak. Karena kenapa cepet baliknya, maksudnya balik ke sini karena kan tadi aku bilang aku mau main sama temen-temen aku, dan biasanya kalau kita main tuh di daerah Jakarta, jadi di sini lebih cepat, lebih dekat untuk berpergian. Judul lagunya apakah? Judul lagunya Tidal Wave dari GOT7. Kita mencari komen yang bisa kita baca ya. Mau kemana? Aku mau pergi guys, bersosialisasi. Kita rambutnya baru ya? Enggak guys, ini rambut yang selalu sama. Mungkin karena ditata dengan lebih rapi aja. Ini aku menata rambut aku sendiri tanpa bantuan kakak yang selalu membantu untuk menata rambutnya, jadi tidak seperfect itu. Kita sehat-sehat guys, kalian juga sehat kan? Kita bersosialisasi guys, aku sebenarnya sering tau guys bersosialisasi bersama teman-teman aku, cuman ya emang itu aku jarang bilang ke kalian, bahkan maksudnya selain di luar bersama member-member jaket ya, itu mah sering banget bersosialisasi. Tapi ya itu aku nggak bilang guys ke kalian. Terus aku takut iya sih benar, aku takut mengganggu privasi teman-teman aku, jadi aku kadang gak bisa kasih tahu ke kalian seperti itu. Bukan juga nggak tahu ya dia merasanya gimana. You are a very private person ya Gits. Yo. Terus aku juga emang bukan tipe yang main terus foto terus bikin konten, bukan kayak gitu sih guys. Jadi
mungkin foto sekali 2 kali tapi nggak full foto. Jadi aku merasa kadang foto itu juga buat untuk disimpan jadiin kenangan gitu. Kayak aku merasa nggak semua hal tuh perlu dipampangkan di sosial media. Aku merasa ya seperti itu, tapi kan orang beda-beda ya, jadi memang tergantung atau balik lagi ke orangnya sendiri gitu guys. Gits, baterai aku sisa 1% ya. Selamat memulihkan baterai HP-mu kembali. Di sini mataharinya ada tapi terlihat agak mendung ya kawan-kawan. Oh ya, kemarin ini lucu banget guys. Aku kan malam-malam ke suatu tempat perbelanjaan, ke mall gitu, sama ibu aku sama adik aku. Kita lagi jalan, dari belakang ada yang manggil aku, itu Kak Gita ya? Terus aku awalnya nggak menengok karena nggak, maksudnya aku pikir siapa tahu ada Kak Gita lain di dunia ini selain aku gitu. Jadi aku nggak nengok dong. Terus pas aku diem sebentar, kayak kenal ini suaranya, kayak itu Kak Gita ya. Terus dia panggil Kak Gita gitu. Terus aku tengok, siapa kalian tuh, coba tebak dulu itu siapa, di komen. Lagi libur pun tetap ketemu member JKT dimanapun kita berada. Atin, Mute, Onil, bukan. Ola, iya benar. Ada yang jawab Ola, iya selamat, kalian benar guys. Ola guys. Terus Ola juga lagi sama keluarganya, aku juga lagi sama keluarga aku. Bener-bener dari agak jauh dia teriak, itu Kak Gita ya? Siapa tahu ada Kak Gita lain di dunia ini kan. Jadi aku nggak langsung nengok. Terus Ola panggil lagi, Kak Gita. Terus aku tengok, Ola. Aku kayak, ya ampun, kita lagi libur, kita ketemu. Kaget. Sejujurnya saya amat sangat kaget. Baru 2 hari nggak ketemu, udah ketemu lagi. Udah, terus habis itu kita saling menyapa. Terus karena ketemu sama keluarganya Ola juga, berarti salim. Terus udah aku pergi makan, Ola pergi ke tempat tujuan dia. Tapi itu Ola bener-bener agak teriak sih. Panggilnya dan jarak kita agak jauh ya. Jadi aku merasa orang-orang di sana juga ikut melihat kita gitu. Refleks mungkin iya ya. Aku juga kalau ketemu member JKT di mall, waktu itu pernah aku lagi jalan berdua sama Lulu. Aku sama Lulu lagi mau beli sesuatu di mall gitu kan. Terus aku dari jauh bilangnya juga persis kalimatnya sama ke Lulu, itu indah ya. Bener-bener sama kayak Ola, itu Kak Gita ya. Itu aku ke Lulu, aku bener-bener sama persis, aku bilang itu indah ya, itu indah Lu gitu. Sampai kita jalan udah agak lama, Lu itu indah, itu beneran indah. Tapi Lulu kayak, itu mirip doang kali Kak. Pas kita udah deket banget, baru aku samperin, indah, beneran indah. Indah Lulu, padahal iya ya, padahal mereka tinggalnya di tempat yang sama.
dunia sempit. Sebenarnya aku merasa ini bukan dunianya yang sempit, aku merasa member JKT itu banyak. Jadi kita bisa ketemu dimanapun kita berada. Saking banyaknya guys. Tapi ini kan kita ketemunya masih di daerah Jakarta ya, jadi aku nggak terlalu kaget yang gimana banget. Mungkin kalau suatu saat aku pergi keluar kota lagi berlibur atau keluar negeri lagi berlibur terus ketemu member JKT, wah itu baru saatnya aku bilang. Maaf banget alarm, kedengeran nggak ke kalian alarmnya? Enggak kan? Kalau kedengeran ya udah. Iya, kalau misalnya suatu saat aku sedang pergi berlibur di luar kegiatan JKT, di luar negeri atau di luar kota, terus aku ketemu member JKT, wah itu baru ini dunia sempit ya gitu. Kalau misalnya ketemu masih di daerah Jakarta, aku merasa member JKT aja emang banyak orang gitu, bukan salah dunianya. Bukan. Di luar Jakarta belum pernah ketemu. Akhir-akhir ini kalau aku keluar Jakarta itu biasanya bersama member, memang kegiatan JKT guys, jadi bersama mereka. Wish, thank you giftnya Kak Syafiq. Thank you. Siapa tadi? Kak Daniel. Judul film yang ditonton kemarin banyak banget guys. Aku lupa, nanti aku hafalin dulu ya. Kemarin banget aku ingat aku habis nonton film yang bergenre action thriller. Terus abis itu aku nonton sebenarnya ini sambil dicari dulu. Abis itu aku nonton, ini aku salah sih, aku abis nonton film action terus abis itu aku nonton apa, romance komedi drama. Terus aku langsung, wah emang bukan ini genre yang harus aku tonton. Soalnya tuh waktu itu kan kemana aku pernah bilang aku nggak terlalu suka nonton drama atau apa ya, karena size of life gitu, karena itu terlalu deket konflik ya sama kehidupan aku. Kalau misalnya aku nonton genrenya thriller action itu kan jauh ya, jadi enjoy nontonnya gitu, berasa menonton sesuatu yang menghibur. Kalau misalnya nonton romance drama komedi tuh ini terlalu deket, terus aku jadi kayak, wah udah salah, emang harusnya aku udah nggak nonton ini gitu. Iya guys, bener banget. Pas habis aku nonton itu, terus endingnya aku merasa itu ending masih masuk ke ending fairy tale ya jatuhnya daripada realistis gitu. Terus jadi aku, filmnya bagus cuman endingnya aku pikir bakal sesuai realita yang
ada di dunia ini, tapi ternyata endingnya tuh aku ngerasa itu kayak fairy tale banget. Kayak, ini kalau di dunia nyata ini nggak bakal begini endingnya gitu. Tapi bagus filmnya. Terus aku langsung tahu gitu, aku nonton si action itu, film yang kedua itu, yang action thriller itu ada tiga tiga film kan. Terus katanya mau tiga atau empat ya, mau keluar yang baru lagi, aku lupa tiga atau empat. Itu seru banget guys. Itu ceritanya tentang satu orang, dia habis kehilangan istrinya, terus tiba-tiba ada orang yang curi mobilnya dan menyakiti peliharaannya, menyakiti anjingnya gitu. Terus akhirnya dia balik lagi menjadi dirinya sebelum bertemu istrinya, yaitu seorang hitman. Waktu itu aku udah pernah nonton filmnya, ini kan film agak lama ya, cuman kan keluarnya waktu itu aku baru umur 13 tahun kali ya, atau berapa gitu. Jadi mungkin kemarinnya aku udah pernah nonton, tapi nggak penuh gitu, nontonnya nggak full. Terus akhirnya aku nonton aja. Padahal kemarin tuh aku ada nonton kayak 3 sampai 5 lebih film, itu genrenya fantasi semua, fantasi, action, fantasi, science fiction gitu-gitu. Terus tiba-tiba kemarin kayak ada suatu ketika nonton ini kali ya, karena aku habis lihat satu, dia nggak tahu sih, satu orang dia punya akun TikTok itu tuh kehidupannya lumayan seru. Jadi terus aku merasa kayak satu film yang relate sama ini gitu. Terus akhirnya aku nonton, terus kayak harusnya aku nonton TikTok aja. Salah ya memang. Jadi itu orangnya tuh bener-bener orang dari dunia nyata ya, maksudnya bukan kayak cerita pendek di TikTok atau gimana gitu. Emang orangnya punya kehidupan yang seperti itu gitu, emang orang di dunia nyata dan dia punya kehidupan seperti itu. Terus aku ngerasa film ini kayaknya mirip deh sama kehidupannya dia, jadilah aku tonton. Sudah memang seharusnya tidak. Jadi aku tuh yang tipe menonton film untuk hiburan ya. Jadi mungkin ada kayak orang menonton film tuh untuk sebagai pengkritik film, menganalisa film atau apa. Nah aku nonton tuh untuk emang hiburan. Jadi aku nggak nonton semua film yang misalnya orang lagi benar-benar nonton ini. Kalau menurut aku itu bukan yang pingin aku tonton, dan itu nggak bakal jadi hiburan untuk aku. Biasanya aku nggak nonton gitu guys. Aku suka film tapi untuk hiburan, bukan untuk menganalisa ya. Kan kadang ada yang orang nonton terus kayak film ini kurang bagusan film ini dan lain-lainnya. Nah kalau aku misalnya film ini ceritanya biasa aja, udah aku bilangnya kayak ceritanya emang biasa aja, mungkin karena ini. Bukan yang kayak film ini biasa aja, lebih bagusan film ini. Enggak gitu. Aku emang bener-bener untuk menikmati film untuk hiburan. Sebenarnya film yang kemarin aku tonton yang drama romance komedi itu juga lumayan terhibur sih aku nonton itu. Cuman aku tahu di realita tidak akan seperti itu. Nah kalau misalnya aku nonton action kan
konfliknya jauh ya dari aku. Jadi itu benar-benar hiburan sih, karena aku nggak tahu apa yang benar-benar akan terjadi gitu misalnya di dunia nyata, karena aku nggak pernah lihat action di dunia nyata seperti itu. Jadi aku seru-seru aja nontonnya. Kan misalnya ada film action terus orang bilang, ah ini nggak mungkin di dunia nyata bisa kayak gini, orang bertarung sama ini. Kalau aku, karena aku nggak tahu bagaimana bertarung atau memegang senjata atau melakukan hal yang benar-benar didasari dengan aksi ya, jadi aku seru-seru aja nontonnya, kayak seru banget, orang bisa begitu ya gitu. Amat seru dan amat menikmati, apalagi fiksi guys. Wah itu kan udah benar-benar ya, benar-benar imajinasi aja. Benar-benar imajinasi. Kalau science fiction kan dia akan buat-buat seperti itu, didasari oleh sains ya. Jadi itu aku juga seru nonton. Oh bisa gitu ya. Terus dari kemarin aku nonton yang film-film bukan yang baru keluar banget, kayak udah yang agak-agak lama. Karena baru nemu waktunya kawan-kawan, jadi baru bisa nonton. Rekomend film horor gitu, aduh nggak punya tuh aku. Oh ada satu film horor yang aku lumayan suka, tapi orang-orang tuh bilang itu ceritanya biasa aja gitu atau kurang bagus atau gimana. Aku suka karena itu bonekanya sejujurnya. Jadi aku suka The Boy. Dia judulnya The Boy doang kan, Brahms. Oh ya The Boy itu horror misteri genrenya. Aku suka bonekanya, aku suka Brahms. Ini The Boy yang banyak ya film, memang judulnya The Boy. Ini The Boy yang 2016 luarnya, tentang satu boneka porselin gitu, namanya Brahms. Itu aku suka banget itu, karena bonekanya cakep banget guys. Thank you Zahira Putri, thank you. Itu karena bonekanya amat sangat cakep. Waktu itu gitu juga kasih aku replika bonekanya. Sekarang sering dipergunakan di teater. Tuh aku pengen nunjukin gambar boneka aja ke kalian ya, tapi nanti kalian kaget, jangan. Itu bonekanya aslinya kayak boneka porselin gitu, jadi bener-bener mukanya halus terus berkilauan. Aku suka bonekanya, terus kayak dia kan pakai rambut gitu kan, terus tekstur rambutnya bener-bener juga kayak rambut, terus dipakein bajunya juga. Aku lihat ada beberapa baju dipakein di filmnya, jadi dia ganti-ganti bajunya walaupun gak sering ganti. Itu bener-bener neat banget. Terus aku merasa kalau misalnya aku punya boneka porselin kayak gitu, aku juga bakal kayak gitu sih. Aku bakal pakein dia baju yang bagus, terus sisirin rambut dia. Terus kan itu kalau misalnya makan ada waktu makannya juga, itu juga didudukin di meja makan. Aku juga bakal kayak gitu kayaknya. Nah itu terlalu cakep bonekanya, kayak orang beneran. Tapi aku biasanya bukan penikmat film horor sih.
Jadi kalau misalnya ada film horor terbaru atau apa, aku biasanya agak kurang tahu ya. Kalau zombie gimana gitu, zombie aku masih sering nonton, aku masih suka kalau misalnya film zombie. Film liburan favorit kamu apa gitu? Yang akhir-akhir ini banget aku nonton, aku gak punya satu film yang bener-bener aku kayak ini film favorit aku. Itu setiap masa pasti berganti guys. Kalau film yang sering aku tonton, yang kemarin banget kan, kemarin ceritanya lagi liburan kan, kemarin banget aku nonton tuh ada satu film hiu gitu. Itu seru kemarin aku nonton. Tapi mungkin kalau untuk rewatch bisa ya, tapi next time mungkin. Tapi untungnya aku bukan tipe yang takut akan laut ya, jadi kalau misalnya aku nonton film tentang hiu atau apa, aku masih bisa kok pergi ke pantai dan segala macamnya. Tapi aku nggak punya satu film yang benar-benar aku suka banget. Itu berganti seiring aku bertumbuh guys. Waktu aku kecil banget, ada masanya aku suka banget sama Nemo. Padahal itu aku sedih loh nonton itu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa nonton itu berulang-ulang kali. Padahal aku sedih nonton itu. Dan itu aku masih kecil guys. Coba bayangin. Aku yang masih kecil menonton ikan kecil yang terpisah dari ayahnya. Sakit hati aku. Tapi itu waktu itu aku ingat aku nontonnya lebih dari sekali. Ini aneh. Tapi waktu itu juga kayak aku ingat waktu kecil ada film lain yang aku suka nonton. Banyak. Waktu kecil emang aku sering nonton film, jadi ini TMI aja. Dari tadi juga TMI ya. Ini TMI aja. Aku tuh belajar bahasa Inggris sebenarnya dari film guys. Aku les ya, tapi apa yang diajarkan di les itu bener-bener gak masuk sama sekali ke otak aku guys. Pokoknya aku nonton film tahu-tahu aku tahu arti dari kata ini, ngerti kalimat ini, tahu. Aku les padahal guys, dari SD aku udah les bahasa Inggris. Terus lama lesnya, nggak cuman yang 6 bulan, lesnya bener-bener yang 2 tahun lebih mungkin. Terus habis itu SMP aku les bahasa Inggris lagi. Aku les terus guys. SMA aku juga ada les bahasa Inggris loh. Tapi ternyata les itu benar-benar yang masuk kepala tuh sedikit. Yang masuk ke otak lebih banyak itu adalah dari film. Pokoknya pas aku nonton film, tiba-tiba aku hafal, oh kata ini tuh artinya ini ya. Oh kalau orang ngomong dengan kalimat yang seperti ini tuh artinya ini ya.
Padahal setiap pulang sekolah aku selalu pergi les, setiap pulang sekolah selalu pergi les. Jadi emang dari dulu tuh aku suka nonton film, jadi sampai sekarang juga suka nonton film. Tapi aku nonton film yang aku suka. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kamu kan suka film, masa kamu belum nonton film ini sih? Ya itu guys, aku nonton film yang aku suka. Sama buku juga kayak gitu, aku baca buku yang aku suka. Aku amat sangat tertekan apalagi kalau misalnya baca buku terus bukan yang aku suka. Sedangkan kalau misalnya buku yang aku suka itu bisa aku baca ulang sampai 3-4 kali. Kalau nggak suka sama satu buku itu aku benar-benar nggak bisa baca guys. Aku ada satu buku aku punya dari SMA apa SMP gitu, pokoknya udah lama banget sampai sekarang. Itu udah aku baca berkali-kali, benar-benar berkali-kali, dan aku tetap seru bacanya karena aku suka. Aku jualan buku dan jarang sekali membacanya. Nggak apa-apa kan, kamu jualan buku. Bukan kamu harus mereview buku. Jadi kamu tenang saja, tidak perlu khawatir. Buku yang berulang-ulang kali aku baca itu genrenya fiksi ya kawan-kawan. Terus aku TMI lagi. TMI itu too much information ya. TMI lagi, aku itu kalau baca buku tipenya yang membayangkan. Jadi di dalam otak aku ini, aku sambil baca itu kayak berjalan suatu film. Jadi aku kayak nonton film sebenarnya kalau baca buku. Aku yang tipe cara berpikirnya itu membayangkan secara 3 dimensi atau 4 dimensi. Kan ada ya orang yang berpikir tapi di otaknya itu enggak direalisasikan dengan gambar gitu, adanya tulisan. Nah kalau aku tuh gambar. Jadi kalau ada orang bilang makan apel, aku bener-bener di otak aku ada orang lagi makan apel. Kan ada cara berpikirnya kayak makan apel, bener-bener di otaknya cuma tulisan makan dan apel gitu. Pertanyaan yang sangat culture. Pertanyaan yang mana yang sangat culture? Visualisasi, iya visualisasi. Iya lagi. Oke. Nonton film Tim Burton nggak? Nonton. Kadang kalau misalnya lagi sedih, aku nonton itu. Biar sekalian sedih. Thank you giftnya Kak Zahira. Aku kalau misalnya lagi sedih, aku sengaja nonton film yang sedih. Habis itu aku nonton film yang bahagia. Thank you si Master. Kayak biar emosinya dihabisin dulu, terus habis itu diisi lagi dengan sesuatu yang bahagia. Kadang aku kalau misalnya nonton tiba-tiba banget
nonton film horor. Itu aku nonton film horor, terus habis itu aku langsung lanjut film yang bener-bener isinya seneng-seneng doang ya. Film kartun atau enggak bener-bener komedi, biar aku lupa biar aku lupa. Thank you si master, thank you. Oh gitu triknya biar nggak kebayang terbawa mimpi ya guys. Suatu hacks, kalau misalnya kalian habis menonton sesuatu yang kurang nyaman, habis itu tontonlah yang membuat kalian amat sangat nyaman. Kalau musik aku dengerinnya yang sering aku denger. Jadi aku tipe yang bakal mengulang-ulang lagu itu terus bener-bener jarang bikin playlist yang baru. Aku akan denger lagu itu untuk 3-4 bulan ke depan. Terus habis itu bulan-bulan berikutnya aku mendengarkan lagu lagi. Tapi bisa jadi itu bukan lagu yang baru keluar, lagu lama juga masih aku dengar. Aku habis menemukan satu artis gitu, aku suka deh sebuah lagu dia, cuman aku belum tahu apakah lagu ini bisa diperdengarkan ke kalian. Genrenya R&B gitu. Tadi aku belum research lebih lanjut. Ada yang bilang boleh. Guys, ini bukan tentang, maksudnya ini bukan tentang perizinan dari kalian ya. Ini tentang bagaimana reputasi musik itu dan bagaimana reputasi seorang penyanyi itu. Jadi aku harus lihat dulu apakah ini benar-benar bisa untuk diperdengarkan untuk orang-orang awam. Apakah ini bagus, bukan secara kualitas ya, mungkin kualitasnya bagus, tapi benar-benar secara kemasan dari lagu atau musik tersebut gitu guys. Kan sekarang banyak hal-hal sensitif yang tidak bisa diperlihatkan kan atau diperdengarkan. Maka dari itu aku harus research dulu. Jadi kalau misalnya kalian dengerin lagu yang itu terus, dan misalnya aku sering setel lagu JKT, ya karena pertama lagu JKT itu adalah lagu kita ya, jadi aku tahu ini sudah pasti boleh dan sudah pasti amat sangat oke dan sangat amat aman untuk diperdengarkan. Terus kalau misalnya aku setelah itu terus juga, karena itu aku udah kebetulan udah mengetahui bahwa lagu ini tuh boleh gitu. Seperti itu guys. Tadi ada yang nanya lagu JKT ter apa tadi tuh, udah keburu ke scroll, udah mau berangkat abis ya, bentar lagi lah, 10 menit lagi lah. Aku udah tinggal pakai sepatu sih sebenarnya. Semoga tidak hujan ya kawan-kawan. Apa udah hujan nih, dilihat-lihat.
hujan. Di tempat kalian hujan? Iya nih, aku nggak tahu nih hujan atau enggak, tapi ini agak mendung sih. Nggak apa-apa, aman aja. Kepencet lah. ada yang bilang, is it nicer to stay in when it's raining? It's actually yes, but I still wanna meet my friends. Already making plans. It's been too long, I think, since I met her. Aku udah agak lama guys nggak ketemu temen aku yang ini. Jadi aku pengen ketemu, mumpung kita berdua punya waktu. Ya teman-teman aku udah dewasa sekarang guys, mereka sudah punya pekerjaan, mereka sudah punya kehidupan. Waktu itu kan sekolahnya bareng aku kan, jadi kehidupannya sekolah. Kalau sekarang mereka udah punya kesibukan lain-lain guys. Waktu berjalan begitu cepat. Tadi dia bilang spill kalung nih, kalung ini brand Korea guys. Aku PO 2-3 bulan guys. Aku sampai lupa aku PO. Terus tiba-tiba kakaknya, adminnya ngechat, "Kak, ini begini-begini ya, maaf ya lama banget karena waktu itu ada bla 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 bla." Terus terima kasih banyak. Aku hampir lupa loh. Aku pesen ini. Upcoming plans for the upcoming days. Masih sama, masih bertemu teman. Besok masih bertemu teman. Harga guys, ini aku lupa aslinya berapa karena aku pesennya, tahu nggak pesennya kapan? Januari guys, sampainya Maret. Januari, Februari, Maret, 3 bulan, 2-3 bulan. Iya lama, iya memang, makanya tadi aku bilang ini lama. Kan jauh karena dari brand Korea, jadi belinya di Korea terus harus dibawa ke Indonesia kan, pengiriman, administrasi dan segala halnya itu kan agak sulit ya, jadi memang agak lama. Tapi aku senang berbelanja di situ. Kakak adminnya sangat amat baik, terus benar-benar tidak meribetkan aku. Lupa dalam negeri tapi lama gimana gitu. Menurut aku mungkin kan kalau pre-order berarti kalian order barang itu, habis itu baru dibuat barangnya, jadi bukan barang yang ready stock ya. Mungkin waktu pembuatannya juga dibutuhkan waktu yang agak banyak, terus habis itu belum dikemasnya, habis itu
belum dikirimnya, habis itu belum administrasi dan segala hal. Aku kurang tahu sih guys, karena aku nggak pernah mengurus sesuatu yang berhubungan dengan PO. Maksudnya nggak pernah menyentuh langsung untuk masuk ke dunia pre-orderan gitu guys. Aku nggak tahu guys, I don't know. Kaget MBTI-nya apa? Kalau misalnya kalian nggak tahu MBTI aku, setelah semua hal yang kita obrolin di beberapa jam sih, beberapa menit ini, menurut kalian MBTI-nya apa? Tanpa kalian tahu ya, misalnya kalian udah tahu terus tapi kalian pikir lagi, setelah obrolan ini sepertinya kamu lebih cocoknya apa gitu. ISTP, wis bisa jadi INFJ. Kalau dari tadi aku merasa aku bahas yang terlalu ya sebenarnya. INFP, ISTJ. INFP. Ini merek nggak sih? Enggak ya? Kuliahan ISTJ sih ya. Nanti kapan-kapan aku spill ya. Aku udah harus berangkat. Aku mau bacain top gifters dulu. Guys, kenapa ini begini? Guys, top giftersnya tidak. Ini nih, temen aku udah chat aku. Oke, di nomor 1 ada Kak Syafiq, thank you so much Kak Syafiq. Di nomor 2 ada Kak Si Master, thank you so much. Lalu ada Kak Zahira, thank you so much. Lalu ada Kak Emer, ada Kak Krua, ada Kak Adlin, ada Kak Peter, ada Kak Beniau, ada Kak Rizky, ada Kak Imam, ada Kak Nabil, ada Kak Fatur, ada Kak Lia, ada Kak Wuhan, ada Kak Yudhistira, ada Kak Andrean, ada Kak Stanley, ada Kak Rizky, ada Kak R Kurniawan, ada Kak Tri, ada Kak Dwi, ada Kak Faris, ada Kak Simik. Thank you so much semuanya yang sudah menonton. Jadi sebenarnya MBTI aku INTP, karena aku merasa aku akhir ini benar-benar T. Oke, nanti kita ketemu lagi secepatnya. Kalau begitu guys, aku mau pergi dulu. See you soon semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa minum air mineral yang cukup, vitamin, dan juga makan makanan sehat, itu yang terpenting sih. Terima kasih banyak, makasih juga gift-giftnya, dan thank you so much sudah menonton. Aku sudah update lagi, mulai kembali update. Nah, sudah tanggal 3 ya. Kita bertemu lagi sebentar lagi, secepatnya. Soon, dadah, bye bye, thank you semuanya.